Perkenalkan Pak, nama saya Wagi Francisco Tarigan dari kelas C dengan NIM 22031420005. Sini saya akan mengerjakan tugas rutin yang keenam, yaitu bagian gitar, nada dari senar gitar, cara stem gitar, rhythm, fingering, dan melodi. Yang pertama yang kita bahas itu adalah bagian atau organologi gitar. Yang pertama itu adalah kepala gitar, yaitu bagian dari sini sampai ke sini. Ini disebut kepala gitar. Kemudian di kepala gitar ini ada alat pemutar untuk senar gitar. Kemudian ini dinamakan dengan note. Kemudian kita beranjak ke sini. Kolom-kolom ini disebut dengan fret. Dan ini yang penghubung dari ini untuk ke badan gitar, ya ini disebut leher atau neck. Kemudian heel, ini adalah penghubung neck ke badan gitar. Kemudian ini adalah badan gitar keseluruhan. Badan gitar ini ada lubang suara, dan ini disebut senar. Tali gitar ini disebut senar. Dan ini shadow. Demikian untuk bagian organologi gitar. Kemudian kita masuk ke bagian yang terpenting, yaitu nada dari senar gitar ini, yaitu nada yang di atas ini paling besar, nada senar 6, nadanya adalah E. Kemudian senar 5 nadanya A, senar 4 nadanya D, senar 3 nadanya G, senar 2 B, kemudian kembali lagi E. Senar 1 dan senar 6 nadanya E. Kemudian cara stem gitar yang biasa dilakukan tanpa menggunakan aplikasi, yaitu dengan misalnya gitar ini stemnya tidak teratur atau baling, kita akan stem dengan cara seperti ini. Senar 6 ditekan di kolom 5 dan samakan nada dari senar 6 ini ke senar 5. Begini. Kemudian lakukan hal yang sama dengan senar 5, ditekan di kolom 5 dan samakan nadanya ke senar 4. Hal yang sama juga dilakukan dengan senar 4 untuk menyetem senar 3. Namun untuk senar 2, menyetem senar 2, kita tekan senar 3 di kolom 4 karena nadanya sama. Kemudian untuk menyetem senar 1, sama kembali seperti yang pertama, kita tekan senar 2 di kolom 5 dan samakan nadanya ke senar 1. Kemudian yang selanjutnya adalah chord gitar. Untuk dasar chord gitar ini ada C. Kita mulai dari A, B, C, D, E, F, G. Kita telah satu-satu dari kuncinya, yaitu kunci A, jari tengah di kolom 2, semua di kolom 2, jari tengah di kolom 2, jari manis di kolom 2, jari kelingking kolom 2, senar 2, 3, 4. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ini kenyamanan setiap masing-masing orang sih untuk bermain gitar. Ada juga yang seperti ini. Menurut saya nyamannya seperti ini. Selanjutnya kunci B. Ini tinggal di kunci A ini tinggal naik ke kolom 4 dan ditambah jari telunjuk di senar 1 kolom 2. Kunci B. Ini kunci B. Biasanya kunci B ini sangat sulit. Kemudian selanjutnya kunci C. Kunci C yaitu diawali dengan jari telunjuk di senar 2
kolom 1, kemudian jari tengah di senar 2, kolom senar 4 di kolom 2, kemudian jari manis di senar 5 kolom 3. Ini di kunci C. Kemudian kunci F, tinggal ini jari telunjuk menekan kedua senar 1 dan 2 di kolom 1, kemudian jari tengah di kolom 2 senar 3, kemudian jari manis di atas di kolom 5 di senar 5 kolom 3, kemudian jari kelingking di senar 4 kolom 3. Seperti ini bentuknya kunci F. Kemudian G, selanjutnya G. Bisa juga kita menekan seperti ini. Kunci senar 1 dan 6 saja. Ada juga namun aslinya seperti ini. Senar 6 dan 5 ditekan, senar 6 ditekan di kolom 3 senar dengan jari tengah, senar 5 di kolom 2 jari telunjuk, kemudian di bawah ada jari manis di senar 2 di kolom 3 dan jari kelingking di senar 1 kolom 3. G. A, B, C. Kemudian yang kunci D. Lupa. Kunci D yaitu senar 1 ditekan di kolom 2 menggunakan jari tengah, kemudian jari manis di kolom 3 di senar 2, kemudian jari telunjuk di senar 3 di kolom 2. Ini kunci D. Kemudian selanjutnya kunci E. Kunci E yaitu dengan jari tengah di kolom 2 senar 5 dan selanjutnya jari manis di kolom 2 senar 4, kemudian kolom 3 senar 3 di kolom 1 menggunakan jari telunjuk. Kemudian kira-kira seperti ini bentuknya. Oke, kita ulangi dari A, B, C, D, E, F, G. Kunci-kunci ini perlu dihafal dan dihafal bentuknya dan sering dilatih agar menekan kunci ini. Cara menekannya juga ada tekniknya ya sebenarnya, agar suaranya keluar. Kemudian setelah kita sudah mengetahui kunci atau chord dari semuanya, kita belajar strumming. Sini saya contohkan strumming. Atas, bawah, atas, 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 bawah, bawah, atas, bawah, bawah, atas. Misalnya kita mainkan sebuah lagu. Tetes air mata basahi pipiku. Kira-kira seperti itu untuk strumming atau genjrengan. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengetahui strumming, kita juga perlu fingering, yaitu dengan sama juga kalau sudah mengetahui chord, kita akan ke fingering, yaitu dengan pola jari ibu jari di senar 5, jari telunjuk di senar 4, jari tengah di senar 3, jari manis di senar 2, dan jari kelingking di senar 1. Dipetik satu-satu. Ini harus dilakukan perlahan-lahan dan sering dilatih agar pola untuk petikan gitarnya dapat dihafal dan dapat dimengerti. Kemudian yang selanjutnya adalah melodi. Untuk mengetahui melodi
pada gitar ini kita harus dari kunci terlebih dahulu. Di sini saya mengambil pola untuk melodi, yaitu yang pertama ini kunci C, dan kita mengambil melodi C dari bassnya ini. Atau dari titik ini juga bisa. Di titik yang kedua ini ada di senar 3 kolom, di titik ini senar 3 ada C. Dan untuk polanya yaitu seperti ini: C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Yaitu 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3. Kemudian naik ke atas satu titik, C ada D. Di atas ini ada D. Sama juga melodinya, Do, Re. Begitu seterusnya sampai tergantung kita bermain di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami melodi nada-nada tersebut agar dapat memainkan sebuah lagu. Demikian untuk tugas rutin 6 saya tentang tips-tips dasar dan dalam bermain gitar. Sekian dan terima kasih.